Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hendry Mister Channel. Seperti biasa, berbagi informasi seputar pengadaan barang dan jasa. Pada video kali ini terkait atau temanya tentang mendaftar dan menayangkan produk pada aplikasi e-katalog. Jadi untuk pelaku usaha, baik itu perorangan maupun badan usaha, adapun langkah-langkah atau persyaratan pertama agar bisa menayangkan produk di aplikasi e-purchasing atau katalog elektronik. Pertama, pelaku usaha harus memiliki akun pada SPSE terdekat atau SPSE atau Pemda Kementerian sesuai domisili pelaku usaha. Kemudian setelah berhasil memiliki akun di SPSE, kemudian mengaktifkan agregasinya. Fungsi daripada agregasi nantinya adalah agar untuk login di aplikasi Sikap, kemudian login di aplikasi katalog, itu user ID dan passwordnya sama. Jadi langkah pertama tadi memiliki akun pada SPSE. Kemudian setelah memiliki akun, saya coba contohkan ini untuk login di SPSE terlebih dahulu. Nah, ini untuk contoh yang sudah berhasil login di SPSE. Pada video kali ini kita tidak membahas tentang SPSE ya, tapi untuk e-katalog. Jadi syaratnya pertama memiliki akun terlebih dahulu di SPSE. Setelah memiliki akun di SPSE, kemudian login di aplikasi Sikap. Sikap adalah sistem informasi kinerja penyedia. Masuk atau login, user ID dan passwordnya sama dengan yang di SPSE. Berhasil masuk. Untuk diperhatikan pada input data kualifikasi di aplikasi Sikap, mulai dari izin usaha, akta, manajerial sampai dengan pajak. Jangan lupa di dashboard itu nanti klik ini ya, konfirmasi publikasi data. Ini karena sudah diklik. Kemudian pada izin usahanya, khususnya NIB, ini jangan lupa diintegrasikan dengan OSS. Jadi jangan lupa nanti ini karena sudah diklik validasinya, tandanya ini ada tanda checklist dan terverifikasi. Jadi bagi sahabat pelaku usaha yang belum, nanti jangan lupa untuk klik update atau integrasi data dari OSS. Muncul seperti ini. Jadi apabila ini sudah oke semuanya, sudah diinput, barulah atau lanjut ke pendaftaran dan penayangan produk. Login, user ID dan passwordnya sama dengan SPSE. Berhasil masuk.
Ini adalah pop-up untuk informasi, silakan dibaca untuk informasi terbaru. Kemudian setelah di data kualifikasinya diverifikasi, diintegrasikan dengan OSS dan juga data seperti akta, baik itu akta pendirian, akta perubahan, silakan tarik akta NIB. Langkah selanjutnya mengintegrasikan atau menarik data dari katalog ke menarik data kualifikasi di katalog dari sikap. Caranya atau untuk ceknya itu klik menu profil, kemudian pengaturan, nah di sini klik sinkronisasi sikap. Kemudian dicek di sini NIB-nya sudah terverifikasi atau verified, lembaganya OSS. Baik, kita lanjut ke langkah atau tata cara pendaftaran dan penayangan produk. Jadi langkah pertama, sebelumnya mungkin untuk info bahwasanya katalog itu ada nasional yang dikelola oleh LKPP, kemudian sektoral dikelola oleh kementerian, kemudian lokal dikelola oleh Pemda, provinsi, kota, kabupaten. Kemudian untuk mengetahui pengumumannya bisa dilihat di sini. Pengumuman, nah ini pengumuman terbaru, pengumuman etalase yang ada di seluruh, baik itu nasional, lokal maupun sektoral. Untuk mengetahui jumlah etalase atau etalase apa saja yang ada di suatu Pemda, itu bisa dilihat kembali ke beranda, kemudian klik lokal, kemudian di pencarian misalnya Kabupaten Kampar, nah di sini akan muncul jumlah etalase yang ada di Kabupaten Kampar. Tinggal sobat pelaku usaha UMKM dan koperasi melihat daripada etalase yang sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi atau bidang usaha pelaku usaha. Tinggal dipilih. Kemudian untuk etalase ini tidak fix sebanyak ini, bisa saja nanti kedepannya akan bertambah sesuai dengan usulan dari baik itu OPD, kemudian usulan dari PBJ itu sendiri, kemudian juga usulan dari pelaku usaha. Seperti contoh misalnya di etalase ini ada pelaku usaha yang belum ada, maka pelaku usaha bisa menginformasikan kepada dalam hal ini bagian pengadaan barang dan jasa untuk membuat etalase yang sesuai dengan bidang usaha pelaku usaha tersebut. Baik, kita lanjut ke bagaimana pendaftaran atau menayangkan produk. Langkah pertama adalah klik menu produk, kemudian klik tambah produk. Nah, di sini
sebagai informasi, apabila di sini tidak ditemukan nama etalasenya, tadi seperti contoh, misalnya tadi beton Provinsi Riau. Nah, apabila di sini tidak muncul, artinya di izin usaha itu belum diintegrasikan, belum terverifikasi. Kemudian yang di menu katalog tadi, yang di profil pengaturan, kemudian yang di sininya jangan lupa disinkronisasikan. Baik, kembali lagi. Jadi langkah pertama adalah klik menu produk, tambah menu produk, tambah produk, kemudian pilih etalasenya. Sebagai contoh, nah di sini untuk diperhatikan, untuk melihat pengumumannya atau dokumennya, klik yang ini, yang warna merah. Bisa dilihat di sini nama etalasenya, daftar merek apabila ada, daftar info KBLI-nya. Ini untuk merek ya. Kemudian nih daftar KBLI-nya yang diminta atau yang dipersyaratkan, sesuaikan dengan KBLI sobat pelaku usaha. Apabila tidak ada, maka tidak bisa ikut pada etalase ini. Seperti ini, yang diminta adalah F2101. Nah, di sini ada. Jadi sudah bisa untuk lanjut. Kemudian untuk mendownload pengumumannya, untuk informasi lebih detailnya, silakan di-download. Ini dokumen pengumuman. Ini juga ada jumlah penawaran yang sudah masuk atau pelaku usaha yang sudah mendaftar dan menayangkan produknya, jumlah pendaftar, kemudian pengumuman. Jadi tinggal di download terlebih dahulu dokumen pengumuman etalase beton Provinsi Riau ini. Oh, tadi saya sudah mendownloadnya ya. Nah, jadi di pengumuman inilah informasi detailnya, kategori produknya, kemudian subkategori produknya, kemudian syarat penyedia, dalam hal ini syarat kualifikasi pelaku usaha, KBLI yang diminta ini tadi ya, 42101, memiliki NPWP, dalam hal ini KSWP, akta pendirian beserta perubahannya apabila ada. Jadi tinggal dibaca. Kemudian ini juga ada struktur pembentuk harganya, biaya produksi, biaya jasa, biaya pengujian, biaya pengiriman, overhead dan keuntungan, biaya pajak. Produk yang ditawarkan adalah, nah ini juga nanti akan acuan nanti untuk penamaan produknya yang akan ditayangkan.
Kemudian mekanismenya, lampiran 1. Di sini ada panduan pengisian atributnya. Baik, tinggal dibaca. Jadi ini tadi ya, lanjut buat produk. Nah, nama produk sesuai dari pengumuman atau dokumen pengumumannya. Ini ya, jadi contohnya beton terpasang dengan mutu K225. Nama produk beton terpasang mutu K225. Sekali lagi harus diperhatikan dokumen pengumumannya. Ini tanpa merek karena ini kaitannya dengan konstruksi, bukan barang. Nomor produk sesuai dengan quantity produknya. Lokal ini sudah otomatis. Unit pengukuran ini disesuaikan dengan pengumumannya. Bisa lihat di sini. Apabila tidak dijelaskan di sini, maka sesuaikan dengan analisa dari produksi pelaku usaha. Misal di sini meter persegi. Berlaku sampai, ini adalah berlaku sampai dari produk ini atau pekerjaan ini. Kemudian sertifikat TKDN-nya, klik ya, karena sesuai dengan regulasi yang ada, mewajibkan tingkat komponen dalam negeri itu 25% plus BMP 15%. Sesuai dengan level perusahaan, seperti diketahui level perusahaan itu ada
Jadi sebagai informasi, level perusahaan pelaku usaha itu ada 3 tingkat ya. Pertama adalah prinsipil, produsen, yang kedua distributor, retailer. Untuk konstruksi itu jasa konstruksi atau jasa konstruksi. Nah, yang untuk produsen ini wajib memiliki sertifikat TKDN plus BMP 25%, BMP apabila perusahaan multinasional itu 15%. Jadi untuk kaitan daripada yang untuk contoh kali ini adalah jasa pelaksana. Dalam hal ini levelnya itu adalah ini. Sehingga untuk pengisian TKDN-nya mengikuti daripada TKDN produsen. Jadi untuk mengetahuinya, klik cari, pilih berdasarkan nomor atau nama, kata kunci. Untuk mengeceknya tinggal buka di web tkdn.kemenperin.go.id. Kemudian klik sertifikat. Jadi bila pelaku usaha belum mendapatkan informasinya, bisa sebagai panduan melihat daripada produk dari pelaku usaha lain yang sudah tayang untuk sebagai contohnya atau pembandingnya.
Nah, di sini pelaku usaha atau sobat pelaku usaha bisa melihat untuk pembandingnya. Dari pelaku usaha yang sudah tayang. Karena ada masalah dengan jaringan ya, jadi kita contohkan aja. Jadi ini tidak aja dulu ya, nanti bisa diubah kembali. Kemudian informasi produk ini, kemudian KBKI nya sesuaikan dengan produk atau pekerjaan jasa. Nah, misalnya ini. Kemudian spesifikasi produk. Tadi sesuai pengumuman beton terpasang mutu K225. Nah, di sini pelaku usaha menjelaskan secara detail ukurannya. Misalnya ukuran terpasang meter persegi, kemudian tebal 16 cm. Kemudian pekerjaan pembersihannya, backcasting, wire mesh, pekerjaan beton, dan seterusnya. Di sini juga ada K3 spesifikasi lainnya, lokasi tempat usaha, komponen biaya, kemudian keterangan lainnya, dan terakhir adalah gambar. Tinggal dipilih gambarnya, misalkan seperti ini sebagai contohnya. Setelah ini diisi, kemudian wilayah jual. Wilayah jual, klik Provinsi Riau, kemudian klik panah ini untuk menonaktifkan wilayah kabupaten yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Apabila menginginkan seluruh wilayah, tinggal di checklist. Setelah dipilih, kemudian unduh template. Untuk keterangan template ini tidak boleh merubah atau menambah kolom. Jadi yang diisi di sini hanya pada kolom harga pemerintah, dan harga retail. Kemudian save dan diunggah atau diupload di sini.
klik simpan. Kemudian selanjutnya dokumen pendukung harganya. PIB ini terkait biaya dan cukai, struktur pembentuk harga yang tadi sesuai dengan pengumuman ini. Kemudian terakhir barulah menayangkan produk, klik tayangkan. Nah, jadi itulah proses dari pendaftaran sekaligus menayangkan produk. Nanti setelah ditayangkan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari yang sudah berhasil tayang. Ini adalah contohnya yang sudah tayang. Nah, kemudian tinggal pejabat pengadaan ataupun pejabat pembuat komitmen untuk melakukan pemesanan, yang kemudian akan dilakukan pemilihan metode pemilihan penyedianya, apakah dengan negosiasi atau melalui mini kompetisi, tergantung daripada PP dan PPK-nya. Jadi ada dua metode, yakni negosiasi, karena harga tayang yang ada di katalog ini bukanlah harga final, sehingga diperlukan metode yakni negosiasi, dan yang kedua mini kompetisi. Baiklah, itu saja pada video kali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Dan jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar atau datang langsung ke bagian pengadaan barang dan jasa di masing-masing Pemda atau LPSE terdekat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.